Pemakaman Saras dilakukan pagi hari. Alastair ikut membantu menguburkan jenazah wanita yang dia cintai itu. Polisi juga ada di sana melihatnya karena setelah pemakaman selesai, Alastair akan langsung menjalankannya hukumannya di penjara. Aku harap kamu bahagia di alam sana, Saras, tanpa adanya penyesalan. Aku di sini akan mendoakan kamu selalu, ujarnya dengan lirih. Mata lelaki itu kembali berkaca-kaca, namun dia berusaha tegar dengan menahan air matanya. Perlahan Alastair berbalik dan berjalan menjauh dari area pemakaman yang mulai sepi itu. Ayo, sudah waktunya kamu ke kantor polisi, ujar polisi itu, dan Alastair menyerahkan lengannya untuk dipakaikan borgol oleh lelaki berseragam itu. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan pemakaman, Alastair menghampiri Lita dan juga Lars. Sebentar, biarkan aku berbicara pada Tuan Lars dan juga Nona Lita. Aku mau mengatakan permintaan maafku pada mereka berdua, ujar Alastair yang diangguki oleh kedua polisi yang mengawalnya itu. Tuan Lars, saya benar-benar minta maaf karena almarhum kekasih saya sudah membuat kekacauan dan melakukan rencana pembunuhan pada Tuan Gunawan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan Saras. Saya harap tidak ada dendam lagi di hati Anda dan Nona Lita. Saya juga berharap jika kalian mau memaafkan semua kesalahan almarhum yang sudah banyak kepada kalian berdua. Saya mohon, ujar Alastair sambil merapatkan kedua tangannya yang diborgol itu. Tak perlu meminta maaf lagi, Tuan Alastair. Kami berdua sudah memaafkannya dan kami sangat berterima kasih karena kamu mau mengaku dan menerima hukuman atas tindakan kamu, jawab Lars. Terima kasih, Nona Lita. Hukum ini memang pantas untuk saya, ujar Alastair seraya tersenyum kecil sebelum dirinya masuk ke dalam mobil polisi yang akan membawanya pergi. 5 bulan kemudian, keluarga Lars bersama dengan Mama Seruni menunggu di depan ruang operasi dengan perasaan khawatir. Di dalam ruangan itu terdapat Lita yang tengah berjuang melahirkan sosok pewaris untuk keluarga Anderson bersama dengan Lars yang menemani istrinya itu. Aku khawatir pada anakku. Seharusnya aku saja yang ikut menemaninya di dalam tadi, ujar Seruni dengan raut wajah cemas. Dia tadi sudah menawarkan diri untuk menemani Lita melahirkan di dalam sana, tapi Lars memintanya menunggu di luar saja dan biar Lars yang menemani Lita. Hei, bukan hanya kamu saja yang khawatir, aku juga sebagai bundanya khawatir pada putriku itu. Ujar Bunda Rani menyahuti ucapan Seruni. Sudah susah, jangan bertengkar. Kalian berdoa saja agar Lita dan bayinya baik-baik saja, ujar Tuan Matteo menengahi. Kedua ibu itu kemudian terdiam dan menuruti ucapan Matteo yang meminta mereka berdoa untuk kesehatan kedua orang yang dicintainya yang sedang berjuang di dalam ruangan itu. Tidak lama terdengar suara bayi yang menangis dari dalam ruangan operasi. Seketika mereka bertiga yang berada di luar ruangan itu berucap syukur karena cucu yang mereka nantikan telah lahir saat ini. Oek. Alhamdulillah, cucu kita sudah lahir. Lia, kayaknya bayinya laki-laki. Suara tangisnya tuh gede banget, kayak suara tangis bayi laki-laki. Lia, apapun bayi yang Lita lahirkan, yang penting dia sehat dan ibunya juga sehat. Pintu ruang operasi yang sedari tadi mereka tunggu untuk terbuka itu akhirnya terbuka juga. Keluarlah dokter dengan Lars yang berada di sampingnya tengah menggendong bayi mungil dengan kain berwarna biru. Selamat, Tuan, Nyonya. Cucu Anda telah lahir dan dia berjenis kelamin laki-laki, ujar dokter itu dengan tersenyum. Terima kasih, Dok. Bagaimana keadaan putri saya? Tanya Bunda Rani dan juga Mama Seruni secara bersamaan, membuat dokter itu terkekeh karena dia sedikit terkejut. Wah, kalian ibu yang kompak ya. Nona Lita baik-baik saja saat ini. Dia hanya sedang pingsan karena kelelahan. Kalian tidak perlu khawatir, ujar dokter itu yang kemudian pamit untuk pergi.
Syukurlah, ujar Bunda Rani yang kemudian mengalihkan perhatiannya pada Lars yang sedang menggendong sang bayi dengan senyum tipis, namun wajahnya terlihat pucat. Lars, kamu baik-baik saja. Kenapa muka kamu pucat begitu? Tanya Bunda Rani. Lars menggeleng, tidak mungkin dia mengatakan jika mukanya pucat karena takut habis melihat Lita yang melahirkan dan terlihat sangat kesakitan. Padahal gadis itu juga suka menjambak rambut Lars bahkan mencakar lengan Lars, tapi rasa sakit yang gadis itu rasakan tidak juga berkurang sampai Lita menangis karena melahirkan. Awalnya Lars mengusulkan untuk sesar, namun Lita menolak karena gadis itu bilang dia mau merasakan melahirkan secara normal untuk anak pertamanya. Akhirnya Lars menyetujui permintaan Lita, namun lelaki itu juga tidak tega saat melihat Lita melahirkan seperti tadi. Setelah dipindahkan ke ruang rawat, akhirnya setelah 2 jam Lita pingsan, wanita itu kini terbangun membuka matanya karena suara berisik dari orang-orang di sekitarnya yang seperti sedang mengagumi sesuatu. Sayang, kamu sudah siuman. Apa yang kamu butuhkan? Apakah ada yang sakit, nak? Bunda Rani datang lebih dahulu menghampiri Lita ketika melihat menantunya itu baru saja membuka matanya. Buna, Lita mau minum. Bayi Lita di mana? Lita mau lihat, ujar gadis itu. Bunda Rani mengambilkan air minum untuk menantunya. Itu lihat, bayi kamu sudah menjadi artis saja karena baru lahir langsung dikerumuni banyak orang. Siska juga dari tadi nggak berhenti memuji anak kamu yang ganteng itu, sayang, ujar Bunda Rani seraya menunjuk ke arah sofa di mana Mama Seruni sedang menggendong anaknya dengan di sisi kanan didampingi Siska, di sisi kiri ada Lars. Aku ingin melihatnya, Buna, ujar Lita hampir merengek. Sebentar ya, biar Buna panggilkan Mama Seruni untuk membawa baby boy-nya ke kamu, ujar Bunda Rani yang kemudian berjalan ke arah Mama Seruni untuk meminta bayi yang digendongnya itu. Lita menerima uluran bayi yang diberikan padanya. Wajah gadis itu yang pucat terlihat berseri karena senang dengan senyum sumringah yang tercetak jelas saat dia menggendong tubuh bayi mungil yang tampan itu. Selama ini Lita hanya membawa-bawa bayi mungil itu dalam perutnya, namun sekarang dia sudah bisa merasakan bayi itu dengan tangannya dan melihat bentuk malaikat yang sudah dia tunggu-tunggu kehadirannya sejak beberapa bulan yang lalu. Gantengnya bayi Mama, sayangku Mama benar-benar senang bisa melihat kamu, ucap Lita seraya mencium perlahan pipi bayinya yang masih kemerahan itu. Ah, keponakanku memang tampan, Lita. Lihat, dia sangat mirip denganmu. Bagian Lars hanya mirip matanya saja, celetuk Siska, membuat Lars mendelik tidak suka ke arahnya. Enak saja. Dia mirip aku, tahu. Lihat, dia tampan seperti papanya. Lia kan sayang? Tanya Lars kepada bayinya itu, namun sang bayi malah merespon dengan tangisan. Sepertinya dia lapar, Lita. Beri anak kamu ASI. Kamu adakan ASInya? Tanya Mama Seruni khawatir jika putrinya itu tidak memiliki ASI untuk si bayi karena biasanya ada ibu yang baru melahirkan, tapi ASInya tidak bisa keluar. Lita mengangguk, dengan perlahan dan hati-hati wanita itu mengarahkan putranya ke arah dadanya agar anaknya itu bisa meminum ASInya dengan puas. Kamu kesini sama siapa, Kak Siska? Di mana suami kamu, Alaska? Tanya Lita seraya mengusap pipi bayinya itu dengan hati-hati. Dia masih tidak menyangka hari ini akan bertemu dengan buah hati yang sudah dinantikan kehadirannya, apalagi melihat wajah bayinya yang sangat tampan itu. Siska yang mendengar pertanyaan dari adiknya itu mendengus kesal. Ini dia inti masalahnya sampai dia memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melihat Lita melahirkan, tapi Lita malah bertanya soal Alaska. Tidak tahu, aku ke sini sendiri. Si Alaska itu benar-benar sok sibuk sekali. Aku minta antar ke rumah sakit saja, dia bilang tidak bisa, sedang banyak pekerjaan dan katanya mau meeting sebentar lagi. Aku tidak masalah jika dia menolak mengantarku cuma sekali 2 kali, tapi ini berkali-kali. Menyebalkan.
Dulu saat belum nikah, dia masih bisa meluangkan waktu untukku, tapi sekarang dia sibuk dengan pekerjaannya. Berkencan terus dengan berkas-berkas itu. Gerutu Siska berbicara dengan raut wajah kesal. Lita terkekeh mendengar itu. Dulu dia juga merasakan hal yang Siska rasakan, tapi Lars tidak sesibuk seperti Alaska yang sampai jarang ada waktu untuk Siska, karena Lars kan punya asisten dan sekretaris yang siap siaga jika disuruh lembur, siapa lagi jika bukan Raka. Yang sabar aja ya, Kak. Mungkin ada yang lagi Alaska kerja, makanya dia kerja sampai nggak ada waktu buat kamu gitu. Dia kerja juga buat kamu kan, tapi... Iya sih. Ya udahlah. Yang penting kalau aku bosan bisa ke mall dan habisin duitnya si tukang kerja itu, ujar Siska dengan tertawa kecil. Lia, kamu jadi tidak kesepian di rumah sebesar itu ya, Kak, ucap Lita, namun wajah Siska seketika terlihat sedih. Aku tetap kesepian, ta. Mama mertua datang ke rumah cuma setiap hari Minggu saja, dan Mama Tania juga tidak bisa sering-sering menemani aku di rumah. Mungkin abis ini aku akan main saja ke rumah kamu sekalian lihat adik bayi yang ganteng ini, hihi. Lita tersenyum, Lia boleh aja. Kalau kamu kesepian gitu, artinya kamu harus cepat nyusul punya adik bayi juga, Kak. Siska menghela napas, bukannya aku tidak mau, tapi kami saja baru melakukan beberapa kali, dan bulan ini bahkan belum karena Alaska yang sibuk bekerja. Aku jadi seperti diselingkuhi oleh berkas-berkas itu. Lita terkekeh mendengar keluhan kakaknya itu, sabar ya, Kak. Mungkin memang masih sibuk suami kamu itu. Lia, aku selalu sabar kok. Lagian sekarang aku udah ada kegiatan menjenguk ponakanku, jadi nggak terlalu membosankan hidupku sebagai nyonya muda, ujar Siska. Kamu sudah menyiapkan nama untuk bayinya, ta? Siska bertanya iseng ketika dia menggendong bayi Lita sementara Lita tengah menjemur pakaian bayinya. Lita menoleh ke arah kakaknya itu, sudah. Besok aku akan melakukan syukuran atas namanya juga, Kak. Siska melotot terkejut mendengar itu, hei. Kenapa kamu tidak mengatakan padaku sebelumnya, Kalau aku tidak bertanya soal nama si ganteng ini, mungkin kamu tidak akan mengatakan padaku soal syukuran itu kan? Lita menyengir ketika mendengar kakaknya itu menyuarakan protesnya, hehe, maaf. Aku lupa, sumpah. Besok datang ya, Kak. Bilang pada Alaska juga untuk datang. Siska mengangguk, tentu aku akan datang. Untuk makanannya, kamu akan masak atau beli catering? Sepertinya untuk makanan akan catering saja, tapi kalau untuk bubur merah dan putihnya itu aku akan buat sendiri. Makanya aku butuh kakak untuk datang dan bantu aku buat bubur merah putihnya, hehe. Bisa aja sih, tapi aku nggak bisa bantu masak, ta. Kamu kan tahu sendiri makanan di rumahku aja masih chef yang masakin. Gara-gara aku nggak dibolehin Alaska ke dapur semenjak insiden masak air yang kelupaan itu. Siska cemberut ketika kembali mengingat insiden itu. Berbeda dengan Lita yang pintar memasak, Siska justru kebalikannya. Dia tidak bisa memasak dan pernah sekali dia mau mencoba belajar memasak, dimulai dengan memasak air, namun dia kelupaan mematikan kompornya. Sampai-sampai panci yang digunakan gosong. Untung saja pembantu di rumahnya gercep mematikan kompornya sebelum meledak dan membuat dapur menjadi hancur. Lita terkekeh, Lia, iya, aku paham kok. Nanti kamu bantu aku packing buburnya saja, Kak, sekalian tempelin nama anakku nanti di atas packingan buburnya. Lita seraya ikut duduk di samping Siska dan melihat bayinya yang terlihat tenang di gendongan Siska, padahal biasanya dia akan menangis dan terbangun dari tidurnya jika bukan Lita yang menggendong. Anakku tenang juga ya digendong kamu, Kak. Berbeda saat Mas Lars yang menggendongnya, bayi ini nangis kencang sekali dan hanya ingin aku yang menggendongnya. Siska tersenyum bangga, tentu saja, dia tahu siapa ontinya yang cantik ini.
makanya saat aku gendong, dia tenang saja tanpa menangis. Lion Cashel Anderson. Siska berseru ketika membaca print nama dari bayi Lita tersebut. Dia saat ini sedang berada di dapur menemani Lita yang tengah memasak bubur merah dan bubur putihnya dibantu oleh Mama Seruni. Karena gabut dia membantu untuk menggunting nama anak Lita yang nantinya akan ditempel pada tempat buburnya nanti. Lita yang tengah memasak itu menoleh, bagus kan? Aku dan Mas Lars telah memikirkan nama anak kami cukup lama. Sebenarnya ada 2 nama. Jika yang lahir nanti adalah perempuan, maka aku akan memberinya nama Lais Caesa Anderson, dan jika laki-laki yang lahir, maka namanya adalah Lion Cashel Anderson. Keduanya menggunakan nama keluarga dari Mas Lars. Siska menganggukkan kepalanya, iya. Kalau boleh tahu, apa arti dari namanya, Ta? Artinya? Lita bertanya seraya tangannya mematikan kompor yang tengah menyala itu karena masakannya sudah matang. Kamu tahu kan, Kak, jika lion itu nama lain dari singa. Dengan nama itu, aku berharap anakku nanti akan setangguh dan seberani singa. Dan untuk Cashel sendiri, artinya adalah anak laki-laki. Nama yang bagus dengan arti yang bagus juga. Keren kamu, Ta. Nanti aku jika punya anak juga akan memberikan nama anakku yang cantik dan tampan, ujar Siska seraya tersenyum sendiri membayangkannya. Lita tersenyum kemudian gadis itu bertanya pada kakaknya, Alaska akan datang kan, Kak? Iya, dia harus datang sih. Aku sudah mengancamnya akan pulang ke rumah Grandpa jika dia berani tidak datang ke sini dan masih memikirkan pekerjaannya itu, ujar Siska yang kemudian gadis itu terkejut dengan seseorang yang tiba-tiba memeluknya dari belakang dan mengecup pipinya. Aku datang kok, sayang. Ancaman kamu ngeri banget sih. Gimana kita mau punya adik bayi juga kalau kamu pergi ke rumah Grandpa? Ujar Alaska dengan cengiran khasnya saat melihat manik Siska yang menatap kesal ke arahnya. Kapan datang? Kamu nih ngagetin aja, tahu nggak? Datang tiba-tiba gitu kayak jelangkung aja. Untung ini gunting nggak ku lempar ke muka kamu. Ujar Siska dongkol. Marah-marah aja nih si cantik. Lagi PMS ya? Lagian mana ada jelangkung tampan kayak aku? Dengan narsisnya Alaska berkata seperti itu, membuat Siska berpose mual. Jijik, tahu nggak? Narsis banget sih. Di luar sana masih ada cowok yang lebih ganteng dari kamu. Tuh kan, omongannya pedes banget. Beneran lagi PMS ya, sayangku? Tanya Alaska yang mengambil duduk di samping Siska. Mendengar pertanyaan itu membuat Siska terdiam dan dia baru sadar jika sudah 2 bulan dia belum datang bulan. Aska, aku kayaknya udah telat 2 bulan deh. Terakhir aku dapat pas sebelum pernikahan kita. Ujar Siska dengan muka yang terlihat pucat. Alaska bingung melihat reaksi Siska yang seperti itu. Sayang, kita kan menikah 3 bulan yang lalu. Lita yang sedari tadi menyimak percakapan keduanya itu menepuk jidatnya dengan wajah lelah. Haduh. Kalian berdua ini bodoh atau bagaimana sih? Kamu telat datang bulan bisa jadi karena kamu sedang mengandung, Kak. Cepat periksa sana. Aku ada tes packnya. Periksa sekarang juga di kamar mandi, ujar Lita seraya bangkit untuk berjalan ke arah kotak P3K di mana dulu dia menyimpan stok tes pack lalu memberikannya pada Siska. Dengan linglung, wanita itu menerima tes pack yang diberikan Lita padanya kemudian mencobanya langsung di kamar mandi. Di dapur, Alaska menunggu kembalinya sang istri dengan harap-harap cemas. Jika memang sudah rezekinya dia memiliki anak, maka dia akan sangat senang, tapi jika belum rezekinya juga tidak apa-apa, mereka berdua masih bisa berusaha. Cukup lama hingga akhirnya Siska kembali dari kamar mandi dengan tes pack yang ada di tangannya. Bagaimana hasilnya, Kak? Lita bertanya lebih dulu karena penasaran. Siska mengulurkan tes pack itu pada suaminya sebelum menjawab, G-2. Wah, selamat, Kak.
Kamu akan menjadi seorang ibu dalam waktu beberapa bulan lagi. Lita berkata dengan senang, gadis itu bahkan sampai memeluk Siska yang raut wajahnya terlihat begitu senang. Apa itu artinya aku akan menjadi ayah juga seperti Lars? Tanya Alaska dengan raut wajah tidak percaya. Siska yang geram langsung menyentil dahi suaminya itu. Tentu saja. Kau ini bagaimana sih? Tepat setelah Siska mengatakan hal itu, Alaska langsung memeluknya dan juga menciumi seluruh wajahnya. Terima kasih. Terima kasih sayangku. Aku sangat mencintaimu. Ya kakak. Berhenti menciumiku. Wajahku BASAHH oleh liurmu ALASKAAA. Makasih yang udah ikutin ceritanya sampai akhir, tapi maaf karena tidak ada extra partnya. Mimin harap kalian suka dengan endingnya dan nantikan cerita baru yang akan lebih seru lagi.